Pemirsa, pemilihan Duta Anak Tanah Toraja tahun 2023 diselenggarakan di ruang Pola Kantor Bupati Tanah Toraja, Rabu 17 Mei 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Dr. Zadrak Tombek Wakil Bupati Tanah Toraja, Yaryana Somalinggi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Toraja, Dr. Ria Minolta Kadis P3AP2KB, para peserta dan undangan. Dengan mengusung tema, Anak Toraja Mendukung Penurunan Stunting. Kegiatan ini juga diikuti oleh peserta dari Baru, Wajo dan Palopo. Berikut sambutan Dr. Zadrak Tombek Wakil Bupati Tanah Toraja, saat membuka pemilihan Duta Anak Tanah Toraja 2023. Kadang-kala orang katakan, anak itu tahu apa sih? Nah, ini yang kita mau hilangkan bahasa ini, kata-kata ini. Karena anak itu mempunyai peran yang sangat penting, seperti disampaikan oleh Bunda tadi, dalam bersinergi dengan pemerintah untuk bagaimana mental, karakter spiritual dari anak kita, karena ini adalah modal dasar dalam bisa membangun manusia Indonesia seutuhnya. Karena dengan terciptanya manusia Indonesia seutuhnya, kita harapkan bahwa negara ini semakin hari semakin maju, baik dalam pembangunan manusianya, sumber daya manusia, terutama juga dalam pembangunan di segala bidang yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan kita sayangi bersama terus di Tanah Toraja ini. Selamat datang juga tamu kita dari Duta Anak dari Baru, dari Wajo Palopo. Selamat datang. Saya berharap ini menjadi bukan cuma tamu di sini, karena Tanah Toraja ini adalah daerah pariwisata. Setelah ini kunjungilah destinasi pariwisata yang ada di Tanah Toraja ini, dan kalau pulang ke kampungnya nanti ayah minta tolong dipromosikan ya, bahwa luar biasa. Nanti ajak temannya ke sini, ajak orang tuanya, tantenya, bestinya ke sini, bahwa wow, wonderful in Toraja, luar biasa. Oke. Dan tentunya dalam kebersamaan ini, tentunya ini yang kita harapkan, ada kolaborasi dari semua, karena baik itu Tanah Toraja, baik itu Wajo, Palopo, dan lain sebagainya, seluruh yang ada di Sulawesi Selatan ini adalah NKRI, dan kita satu kesatuan dalam membangun Indonesia yang kita cintai bersama. Bapak Ibu, anak-anakku yang saya kasihi, tentunya dalam Quran yang kita sangat pikirkan, anakku menjadi pelopor, bukan cuma jadi pelopor, jadi pelapor. Pelopor di sana untuk kalau ada masalah-masalah anak, pelopor untuk bisa mengatasi, hadir di sana sebagai tegar. Tegar itu, saya senang pakai istilah tegar ini, terang dan garam. Ya, saya kira bisa paham maksud saya ini. Bisa menjadi terang dan garam di sananya. Karena kalau kalau kita gelap tidak mungkin jadi terang. Nah, kalau mau jadi garam dulu. Ya, jadi panutan di sana. Itu yang dimaksud pelopor sebenarnya. Nah, kalau lihat ada masalah-masalah yang terjadi, jangan diamkan, laporkan segera, ya, kepada orang tua, kepada aparat, kepada pemerintah, kepada ayah, bunda, ada dan lain sebagainya. Jangan diamkan, jangan bilang tahu, kasihan temanku, nanti ada apa-apa kalau saya laporkan. Bukan begitu. Kalau sayang temannya, ya, kalau sayang temannya, laporkan dia supaya kita perbaiki kalau ada yang salah. Selanjutnya, bahwa di Indonesia ini, khususnya di Sulawesi Selatan, terkhusus di Kabupaten Tanah Toraja ini,
sering kan anak-anakku dengar ada hal-hal masalah sosial yang sering terjadi. Misalnya tadi Bunda tadi sudah sampaikan stop narkoba. Sekiranya yang hadir saat ini tidak narkoba ya. Ada yang pakai narkoba di sini, coba angkat tangan. Alhamdulillah. Yang tidak memakai narkoba angkat tangan. Yang tidak angkat tangan, halo. Kemudian kejahatan seksual, ya, hati-hati anakku. Ini karena pengaruh IT yang luar biasa. Bukan anak saya terpengaruh, tapi kakek-kakek sudah. Udah. Kemudian kekerasan terhadap anak dan perempuan, kemudian masalah bunuh diri dan lain sebagainya. Ini kan yang sedang kita hadapi saat ini. Dan saya berharap seperti tadi saya sampaikan, anak-anakku menjadi pelopor. Kalau saya lihat di sini yang ada mungkin 100 orang, dan kembali ke rumah nanti menjadi pelopor di sana, menjadi mempengaruhi 5 anak teman bestinya di sana, teman duduk bangku sekolah, teman bermain futsal mungkin, teman bermain jogging mungkin, teman naik sepeda mungkin, punya target pulang nanti, saya mau menjadi tegar di sana, menjadi pelopor di sana, minimal 5 orang. Nah 5 orang ini jadi pelopor, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita tentunya berbahagia bahwa kasus-kasus yang saya maksud tadi, krisis sosial itu bisa teratasi dengan hadirnya forum anak yang kita sepakati, yang kita support bersama pada hari ini. Kita tepuk tangan untuk itu. Kita akan support anak kita bisa menjadi pelopor tegar di masyarakat saat dia pulang nantinya. Ada satu hal yang saya ingin titip untuk anakku yang sangat saya kasihi, saya cintai, terkhusus di Kabupaten Tanah Toraja ini. Karena ini adalah daerah pariwisata, tolong masalah sampah, ya dimanapun. Terus terang ya, di Tanah Toraja ini pengangkut sampah itu jalan jam 5 pagi, jam 5 sampai jam setengah 6 pagi mereka sudah jalan. Tolong anak-anakku semua kasih tahu, ya anakku juga yang bawa sampah, kasih tahu orang tuanya, tempat kosnya, tantenya, om dan lain sebagainya, bahwa buang sampah itu malam sampai jam 5 pagi. Karena sebenarnya petugas kebersihan sudah jalan. Tapi susah sekali saya bilang. Saya biasa keluar jam 6, petugas sampah sudah lewat, belum setengah mati, luar biasa saya begitu. Ini ada datang, ini enak bawa, dan yang sampahnya di mana borok di tempat sampah. Jadi sepanjang hari kelihatan itu sampah. Ya, jadi kasih bapaknya ya, atau anak-anakku yang hadir pada saat ini, tolong buang sampah pada tempat yang terutama di jam utama ini, ya. Itu buang sampah jangan siang hari. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa? Bisa. Senang toh kalau bersih toh, senang toh? Senang. Ya, bersih itu sehat. Sehat itu produktif tentunya ya. Jadi sekali lagi tolong bawa sampah pada malam hari sampai jam 5. Kenapa demikian? Bukan saja demikian aturan, karena kalau simpan sampai di rumah malam-malam, itu binatang tikus malam-malam di rumah tamu. Nah itu tikus kalau datang di rumah tak bukan cuma makan sampah, biar juga baju tak dimakan. Iya toh? Bangun pagi-pagi dari rumah, kenapa baju belum makan tikus? Hati-hati kan mungkin ada sampah di sana dan lain sebagainya. Bahkan biasa tikus ini kalau lupa tutup makanan, wah ikut juga. Tamu tidak diundang ikut rame-rame makan. Besok ketemu lagi dokter sana, sakit perutnya. Masuk rumah sakit itu sakit perutnya kena tikus dengan lain sebagainya. Ini perlu anak-anak pahami tentang bagaimana penanganan sampah. Jadi sampah itu bukan cuma tugas kebersihan, tapi tugas dari kita semua
terutama anakku. Tadi sudah bilang bisa ya, karena tiru-tiru. Saya lihat di sini rumahnya rata-rata di pinggir jalan, terutama bapaknya di bukunya kuliah. Kalau buang sampah lagi, bapak pulang ke rumahnya nanti. Ya, jadi usahakan buang sampah jam berapa? Malam sampai jam 5, supaya tidak ada tikus di rumah. Iya toh? Supaya kita bisa sehat. Terus itu sehat itu produktif. Bagaimana kita mau produktif kalau sakit terus? Sedikit-sedikit bolong, sedikit-sedikit masuk rumah sakit. Bagaimana mau bisa produktif kalau seperti itu? Bapak Ibu yang saya banggakan dan tenaga yang saya cintai, pada judul kita, visi kita pada pemilihan duta anak di Tanah Toraja ini, itu dengan visi anak Toraja berpartisipasi mendudukan statik. Nah, statik ini diulangi lagi bahwa statik ini bukan pendek ya, pendek tapi lalu pasti lagi tahu lalu ya, lambat loading ya, dan lain sebagainya. Saya kira nanti itu ada mata kuliahnya, mata pelajaran tersendiri. Saya lihat sudah banyak yang kan ini, terpilih nggak ya? Di antara ini terpilih nggak ya? Intinya bukan di sana ya, intinya bagus. Kalau tadi Ibu Bunda tadi sudah katakan kalau boleh juara semua. Masalahnya yang juara nomor 1 cuma 1, coba ada nomor 1 pada bisa 2 ya barangkali, tapi masalahnya nomor itu cuma nomor 1 cuma 1 itu misalnya. Tapi menjadi juara dalam pelopor, menjadi juara, menempatkan diri di masyarakat, di teman-temannya, kalau di gereja atau di masjid menjadi tegar di sana, wah itu yang nomor 1. Jadi terang dan gamblang di sana. Dan saya sangat punya visi bahwa anak-anak bisa melaksanakan 1-2 tahun yang akan datang itu masalah-masalah sosial ini bisa terkoreksi dengan sangat signifikan. Barangkali ini saja yang saya ingin sampaikan, dan ada jam 10 dan jam 9 lewat 50 menit Bunda membuka dengan resmi pemilihan duta anak Kabupaten Tanah Toraja dengan resmi, dengan mengetuk mic ini sebanyak 5 kali. Pancasila 1, 2, 3, 4, 5. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, di seputar Kita News Channel, Muhammad Hanif mengabarkan.